hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kami bawa hati dan hidup kami ya Tuhan. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rasakan kasih-Mu yang begitu besar mengalir dalam hati kami, membebat setiap hati kami, memulihkan hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk bisa menikmati hadirat-Mu, bahkan menjalani kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Benar Tuhan, dalam kasih-Mu kami rasakan keteduhan. Katakan pujian ini, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Amin. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Oh, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Amin Tuhan. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan, kasih Yesus mengalir dalamku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus
iman kita mulai lemah, saudara, ingat akan kasih Tuhan. Saat damai sejahtera, sukacita hilang dalam hidupmu, saudara, ingat masih ada kasih Tuhan. Saat pergumulan, beban berat menghimpit kehidupanmu, saudara, dan membuat hatimu tawar hati, ingat, saudara, masih ada kasih Tuhan. Masih ada kasih Yesus yang sanggup membebat setiap kita, yang sanggup memulihkan setiap kita, yang sanggup mengubahkan setiap kita. Katakan, kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu Tuhan, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Engkau telah naik ke surga, Tuhan, bagi kami. Engkau bukan meninggalkan kami sendirian di dalam dunia ini, tapi Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu, Tuhan, untuk menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, mengajar kami, menginsafkan kami. Karena itu Tuhan, saat ini kami mau berkata bahwa apapun Tuhan, badai kehidupan, cobaan yang kami saat ini sedang alami, takkan menggoyahkan iman kami kepada Engkau, takkan membuat kami mundur untuk mengiring Engkau, Tuhan. Untuk selama-lamanya kami mau tetap mengiring Engkau, Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, ini janji kami di hadapan-Mu. Walaupun kami susah, walaupun kami saat ini sedang menderita, tapi selama-lamanya kami mau mengiring Engkau, Yesus.
lagi, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Oh, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Saudara, penderitaan yang dimaksudkan di dalam pujian ini bukan hanya sekedar pada waktu kita tidak memiliki uang, saudara, pada waktu mungkin kita tidak memiliki pekerjaan, tetapi penderitaan yang dimaksudkan adalah penderitaan secara hati, secara perasaan yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin setiap kita memiliki cita-cita, kerinduan dalam hidup ini agar kehidupan kita makin menjadi lebih baik, makin menjadi lebih makmur, makin menjadi lebih aman, saudara. Tapi kalau saat ini Tuhan izinkan kita berada di persimpangan jalan, kita harus mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran, kekesalan, bahkan ada kemarahan. Ingat lagu ini. Meskipun aku susah, meskipun aku harus menderita, tapi ada kasih Tuhan yang sanggup memulihkan kita, menguatkan kita untuk kita bertahan sampai pada akhirnya. Katakan, meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selamanya, sampai selama-lamanya. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Oh, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita di dalam dunia, tapi saya mau tetap iring Yesus sampai selama-lamanya. Ini lagu yang sangat indah sekali, saudara. Kita tahu lagu ini, bahkan mungkin dari zaman dahulu kita sering menyanyikannya.
Lagu ini sangat powerful sekali, mengingatkan pada setiap kita bahwa waktu kita mengiring Tuhan Yesus, mungkin bukan hanya kebahagiaan, bukan hanya berkat yang akan kita alami dalam hidup ini, tetapi juga penderitaan, mungkin kesakitan, mungkin hal-hal yang tidak kita inginkan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi justru disinilah challenge-nya, disinilah tantangannya. Inilah yang membedakan pengikut Kristus dengan keyakinan-keyakinan yang lain, bahwa kita tetap berharap pada Tuhan, kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan, walaupun kehidupan kita diizinkan Tuhan mengalami berbagai hal. Dan hari ini saudara, mari kita mau siapkan hati kita supaya kita bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Ini yang akan menguatkan kita, menyadarkan kita, mengubahkan kita, sehingga kita bisa tetap berada di jalurnya Tuhan, walaupun berbagai macam tantangan harus kita hadapi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara, di dalam Roma 6, dimulai dari ayat yang 17, saya akan bacakan bagi setiap kita. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Loncat ke ayat yang 22, saudara. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, saudara. Waktu bulan April kemarin kita merayakan kematian Tuhan Yesus. Ini membuktikan cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita, sehingga Ia rela mati bagi setiap kita. Nah saudara, kita memiliki status yang baru pada waktu kita ditebus oleh Tuhan, pada waktu setiap dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Dahulu dikatakan dalam firman Tuhan, kita adalah hamba dosa. Kita ini tidak tahu yang namanya kebenaran. Hidup mungkin suka-suka dengan keinginan kita, tidak tahu aturan. Tetapi saudara, pada waktu kita mengenal Yesus, kita kenal kasih-Nya, kita tahu pengorbanannya yang begitu besar, memberikan nyawanya bagi setiap kita. Maka disitulah status kita berubah. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, hidup dengan kemauan kita, tidak punya aturan, tetapi lewat penebusan Yesus itu, kita dijadikan hamba Tuhan. Dan saya berbicara, saudara, hamba Tuhan itu bukan status sebagai seorang pendeta atau gembala saja, atau para diaken di gereja saja, pengerja gereja. Tidak seperti itu, saudara. Tapi ini adalah hamba Tuhan secara general. Hamba dosa, waktu dulu kita melakukan berbagai macam keinginan dunia dosa-dosa itu. Karena itu disebut sebagai hamba dosa. Tapi waktu kita kenal Tuhan Yesus, kita tidak lagi melakukan dosa-dosa itu, saudara. Tapi kita melakukan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Karena itulah kita disebut sebagai hamba Tuhan. Karena seorang hamba hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Dan dalam hal ini, saudara, Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, kita adalah hambanya. Dan berarti ini bukan tentang konotasi yang buruk, saudara, sebagai seorang hamba. Karena kita tahu Tuhan kita, Yesus Kristus, itu adalah Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan yang adil, Tuhan yang maha agung. Karena itu saya katakan, kalau kita dijadikan hamba Tuhan, itu bukan berarti derajat kita rendah, tidak. Tapi ini satu kehormatan. Kita tidak lagi menjadi hamba-hamba manusia, hamba-hamba dosa yang memiliki banyak kekurangan, saudara. Tetapi kita menjadi hamba Tuhan secara langsung. Ini satu kehormatan, saudara. Jadi sama-sama saat ini kita mengerti status kita saat ini bukan hamba dosa lagi, tetapi hamba Tuhan, saudara. Dan kenapa kita disebut sebagai hamba Tuhan?
Saudara, minggu ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Pada waktu Ia bangkit, maka saudara, 40 hari kemudian Dia naik ke surga. Tetapi di dalam waktu itu sebelum Ia naik ke surga, Ia bertemu dengan murid-muridnya. Ia berkali-kali menampakkan diri, bahkan Ia menceritakan secara cepat kerajaan Allah. Karena apa saudara? Sebelum Yesus naik ke surga, Dia hendak memberikan suatu amanat agung bagi para murid-muridnya. Dan hal ini yang harus dikerjakan sebelum Yesus naik ke surga. Dan saudara, Tuhan Yesus pun tidak hanya meninggalkan murid-murid dan kita itu begitu saja, tetapi Dia berikan Roh Kudus bagi saya dan saudara. Karena itu kita melihat perjalanan daripada murid-murid Yesus menjadi luar biasa. Mereka membaptis banyak orang. Banyak orang akhirnya menjadi bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus karena kesaksian-kesaksian yang murid-murid Yesus berikan kepada banyak orang. Karena ada satu kuasa yang turun, kuasa daripada Tuhan, sehingga mereka bisa melakukan banyak hal, termasuk melakukan mujizat-mujizat seperti yang Yesus lakukan pada waktu Yesus ada di dalam dunia ini. Saudara, ini satu hal yang luar biasa, dan goalnya adalah untuk supaya jiwa-jiwa ini dimenangkan bagi Tuhan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Sama seperti ayat yang saya baca tadi saudara dalam Roma 6 ayat 22, saya ulangi bagi setiap kita. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah saudara, tujuan daripada hidup kita ini bukan dunia ini. Tujuan daripada kehidupan kita ini bukan tentang kenyamanan hidup kita. Tetapi tujuan akhir daripada kehidupan kita, ya kita harus bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu adalah kehidupan yang kekal, yang tidak bisa diubah. Jika seseorang meninggal dipanggil pulang Tuhan, maka hanya ada dua kemungkinan. Ia bisa bertemu dengan Tuhannya atau ia dibinasakan. Dan semuanya saudara saya katakan memang karena kasih karunia Tuhan, karena keselamatan Tuhan. Tetapi selama kita hidup dalam dunia ini, kita punya tugas untuk kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Sehingga hidup kita, kekristenan kita, itu identik dengan yang namanya perjuangan. Bukan karena kita sudah diselamatkan Yesus, maka hidup kita semau kita. Tidak. Tetapi setiap hari, setiap waktu, kita harus jadi hamba Tuhan, yaitu melakukan setiap kemauan Tuhan, perintah Tuhan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan saudara bahwa hal itu memang tidak mudah, karena keinginan kita tentunya akan bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tetapi letaknya di situ saudara, kita dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba Tuhan. Kalau hamba dosa saudara, setiap manusia yang sudah jatuh dalam dosa saudara pasti memiliki keinginan atau naluri seperti itu. Misalnya saudara, pada waktu kita mengalami kesulitan dalam keuangan, sesuci-sucinya kita saudara, sekudus-kudusnya kita, serohani-rohaninya kita saudara, kadangkala masih ada sedikit pikiran atau sedikit yang terbesit saudara di dalam hati kita untuk kita ini menggunakan kekuatan kita. Waktu kita gak punya uang, yang kita pikirkan apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan uang. Dan kadangkala saudara, kita melakukan hal yang tidak berkenan sehingga menghalalkan segala cara demi mendapatkan uang agar kita bisa bertahan hidup. Namun setelah kita diangkat menjadi hamba Tuhan saudara, bukan berarti keinginan dosa itu akan hilang. Keinginan itu akan tetap ada dan itu manusiawi. Tapi disinilah letaknya. Pada waktu kita menjadi hamba Tuhan, maka akan ada satu suara lagi lewat nurani kita yang diberitakan oleh Roh Kudus bahwa jangan melakukan hal yang tidak benar. Walaupun sulit, walaupun gak punya uang, walaupun saat ini status ekonomimu seperti ini, walaupun saat ini engkau belum melihat jalan keluar, tetapi Roh Kudus berkata, bertahan, berdoa dan lihat, berharaplah kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Dan saudara,
Hal ini yang harus kita pilih. Jangan malah kita mengandalkan kekuatan kita, menghalalkan segala cara, saudara, sehingga kita berdosa. Nanti bertobat, berdosa lagi, bertobat, berdosa lagi, sehingga dikatakan tomat, saudara, tobat kumat. Tetapi saudara, hal ini yang paling penting. Kita harus tahu status kita. Kita hamba Tuhan. Maka keinginan apapun yang berbau dengan duniawi, dengan dosa, seharusnya kita bisa tangkal, saudara. Karena kita punya kuasa yang Tuhan berikan. Dan kita sanggup untuk memilih pilihan yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun hal itu membuat kita menjadi menderita, saudara. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi sebelum firman Tuhan ini. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Saudara selalu ingat, saudara. Waktu saudara mengalami penderitaan, tujuan hidup, tujuan akhir saudara itu bukan dunia. Bukan untuk mendapatkan kenyamanan. Tetapi untuk kehidupan yang kekal. Lewat penderitaan, lewat kesakitan, saudara, kita ini bisa timbul kembali imannya, bisa bertambah kembali. Bahkan pengharapan kita kepada Tuhan makin dipenuhkan, saudara. Dan dari sinilah hati Tuhan disenangkan. Karena itu, saudara, kita harus tetap bertahan dan mengerti akan firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 1, saudara, ayat yang ke-6, ini perikopnya adalah saat Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini adalah amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada para murid-muridnya pada waktu mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga, saudara. Poin ini menjelaskan apa? Bahwa saudara, kalau kita sudah diangkat menjadi hamba Tuhan, para pelaku firman Tuhan, hidup kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri, saudara. Kalau saat ini kita masih memikirkan kehidupan kita sendiri, bagaimana kesulitan ini saya bisa selesaikan, bagaimana problem-problem ini saya bisa selesaikan semuanya, itu tidak salah. Tetapi ingat, saudara, hal yang penting lainnya adalah bahwa saudara ada di dalam dunia ini dengan tujuan khusus. Hidup saudara juga bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Bahwa setiap kita hendaknya harus bisa menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Yang paling gampang adalah dikatakan di dalam ayat ini, saudara. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Ini berbicara tentang orang yang terdekat lebih dahulu. Sekarang saudara bisa pikirkan orang yang terdekat saudara itu siapa? Mungkin keluarga, istri, suami, anak-anak, mungkin orang tua, mertua, dan lain sebagainya, saudara. Sudahkah kita menjadi saksi? Sudahkah kita menjadi teladan dan contoh dalam hidup ini bagi keluarga kita? Kalau misalnya belum, saudara, mumpung masih ada waktu saat ini, cepatlah sadar, cepatlah kita berubah bersama-sama. Dan saya mau katakan, setiap pergumulan masalah yang kita alami, saat kita mau melakukan kehendak Tuhan lebih dahulu, saudara, jadi teladan, jadi contoh, maka otomatis kita menjaga kehidupan kita. Solusi itu Tuhan akan berikan, akan bukakan. Dan setelah itu, saudara, kita bisa menjadi berkat, dikatakan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi jangan bermimpi kita untuk bisa menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi dulu. Kalau di Yerusalem sendiri, di rumah kita sendiri, kita belum menjadi berkat, belum menjadi teladan. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Karena itu pastikan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan juga baik di pemandangan orang lain, saudara, dari orang-orang yang terdekat. Dan dari situ Tuhan akan pakai kita menjadi alatnya. Dan selalu ingat, saudara, sebelum kita menjadi alat Tuhan, lebih dahulu
kita harus menerima kuasa dari Roh Kudus. Karena itu jangan takut untuk menjadi saksi dimanapun saudara berada. Apapun yang saudara alami bersama dengan Tuhan, pada waktu saudara bertemu dengan orang lain, pada waktu saudara bertemu dengan saudara seiman, saudara bisa saksikan. Asal lebih dahulu saudara harus mengalami Tuhan, di proses Tuhan. Ada perubahan dalam kehidupan saudara, maka saudara bisa menjadi saksi Kristus yang nyata, yang hidup. Dan itulah disebut sebagai display kerajaan Allah. Bagaimana mungkin orang mau mengenal Tuhan, mau tahu tentang kerajaan Allah kalau displaynya jelek, displaynya buruk. Sama seperti kita melihat saudara, misalnya kita pergi ke toko elektronik saudara. Waktu kami ingin membeli TV saudara, kami bisa membeli sebuah TV itu karena kami lihat displaynya bagus, gambarnya bagus, bentuknya bagus, fitur-fiturnya banyak. Tapi kalau kita lihat di displaynya itu nggak baik, nggak bagus, kami nggak akan membeli saudara. Nah, sama dengan orang-orang ini, dikatakan orang Samaria. Ini berbicara tentang orang yang mungkin belum mengenal Tuhan, yang ciong dengan keyakinan kita saudara. Gimana caranya saudara? Ya ini, kita menjadi display kerajaan Allah lebih dahulu lewat contoh hidup kita, punya kasih, berkata-kata baik, lalu mudah untuk memberi, memperhatikan, tidak suka menipu, tidak suka berbohong saudara, dan lain sebagainya. Dan dari situ orang bisa melihat tanpa kita berbicara bahwa kita adalah pengikut Yesus. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita, dan mereka akhirnya menjadi kepo, ingin tahu, kok hidupmu baik, kok hidupmu banyak hal-hal yang berbau dengan kasih, itu kenapa? Disitulah ada kesempatan bagi kita untuk kita bisa memberitakan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Karena itu saudara, saat ini tetap semangat dalam apapun yang terjadi dalam kehidupanmu saudara. Jangan terlena dengan setiap masalahmu, tapi berharap pada Tuhan dan berubah saudara. Dan dari situlah kita akan menjadi saksi Kristus, karena kita-kitalah adalah hamba Tuhan. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan pada kami Tuhan hati yang mau mengasihi sesama kami. Katakan, Berikan pada kami, amin, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, amin. Taruhlah roh yang rela
tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saudara, biar saat ini sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita dengarkan, biar setiap kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, saudara, tapi kita harus melakukan amanat agung dari Tuhan, yaitu bahwa kita harus menjadi saksi bagi banyak orang, dimulai dari orang yang terdekat, saudara, dari keluargamu, tetanggamu, orang-orang di sekelilingmu, saudara, dan barulah orang-orang di luar Tuhan. Dan biarlah saat ini, saudara, kita mau jadi saksi Kristus dimanapun kita berada, lewat kehidupan kita, lewat tindakan kita, lewat kata-kata kita, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah semua orang suatu saat nanti akan menyebut bahwa Yesus adalah Tuhan. Katakan pujian ini dari awal, saudara. Berikan pada kami, Berikan pada kami dengan segenap hati, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hatimu Yesus.